Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejel Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan persawahan, tepatnya di lahan tanaman duri. Seperti biasa, di lahan tanaman duri ini kita akan membahas mengenai tanaman duri, yang dimana pembahasan ini merujuk kepada bunga turi kawan-kawan. Nah, bunga turi. Jadi kawan-kawan, bunga turi ini adalah merupakan hasil dari perkembangbiakan dari tanaman turi, yang dimana secara normalnya tanaman turi akan menghasilkan kacang semacam ini. Tanaman turi ini itu merupakan tanaman yang perbanyakannya melalui biji, sepengetahuan kami dan sepengalaman kami. Karena dulu pernah melakukan proses penyetekan, proses tek atau perbanyakan secara vegetatif, itu tidak bisa atau kemungkinan tumbuhnya itu sangat kecil kawan-kawan, semacam itu. Nah, tanaman turi ini karena dia perbanyakannya melalui biji, maka secara otomatis dia kebanyakan menghasilkan bunga untuk memperoleh atau untuk berkembang biaknya. Cara berkembang biaknya menghasilkan bunga, sehingga dia memperoleh biji kacang yang digunakan untuk perkembang biakan si tumbuhan turi ini kawan-kawan. Dan kan kita ketahui tanaman turi ini bunganya muncul setiap hari, dimana tanaman turi ini selalu berbunga ya. Dibuktikan dengan ini kawan. Buktinya bunga ini kondisinya sudah besar, akan tetapi di bagian sini itu bunganya mulai muncul kembali. Dan ini mau mekar kan. Mau mekar, kondisi mau mekar itu kalau sudah besar kayak gini. Nah, ini kondisi tanaman bunga turi mau mekar, dan inilah yang kita manfaatkan untuk dimasak sebagai makanan lokal ya kawan, pangan lokal. Dan ini panen kurang lebih, ini biasanya kita panen di antara 3 kilo 4 kilo sekarang kawan. Lumayan, dikalikan 10.000 sudah 30 hingga 40.000. Itu cuma waktu pemetikannya pagi hari, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk memetiknya. Dan saya perlihatkan kembali, inilah tanaman turi yang dimana bunganya selalu bermunculan terus menerus, dan biasanya munculnya bunga turi ini di bagian tunas-tunas yang muda kawan. Nah, ini kan tunas muda kan, batang muda itu muncul bunga kayak gini. Oleh sebab itu, jika kawan-kawan membudidayakan tanaman turi, maka tiap hari kawan-kawan harus memanen. Agar apa kawan? Agar tanaman turinya tidak jadi kacang semacam ini kawan. Kalau kacang kayak gini nanti kan bisa menjadikannya dia benih, ataupun kalau yang masih muda katanya bisa buat makanan juga kawan. Tapi kami selama ini belum pernah mencoba, dan yang jelas kami hanya memanfaatkan bunganya yang terus bermunculan di bagian batang-batang muda semacam ini. Nih bunganya nih. Oleh sebab itu kawan-kawan selama membudidayakan harus sering-sering memanen. Dan ini pembudidayaan tanaman turi ini enak sekali kawan. Tidak ribet kayak tanaman yang lainnya. Ini sekali tanam saja itu sudah bisa bertahan hingga 2 tahun. Selama pengalaman kami ini bertahan 2 tahun, dan itu diawali dengan masa vegetatif kurang lebih 4 bulan. Setelah itu masa generatif, dia berbunga kayak gini. Sedikit demi sedikit, lama kelamaan dia mengeluarkan cabang, dan bunganya
jumlahnya cukup banyak, dan jumlah yang cukup banyak itulah yang kita manfaatkan, kita panen tiap hari untuk memperoleh pendapatan. Ya walaupun kelihatannya sepele, tapi ini sangat enak sekali sih menurut saya bertani tanaman turi ini, karena tidak ribet sekali, tidak ribet sama sekali loh kan. Pemupukannya pun kemarin ini sebagian dipangkas untuk pakan ternak, tapi pemupukannya itu cukup dengan menggunakan pupuk kandang saja sudah bagus sekali. Ini sudah lama banget kami tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia ini penggunaannya selama pengalaman kami dan sepengetahuan kami itu kurang lebih hanya 2 kali. 2 kali itu pun kita pupuk NPK, selebihnya kita pupuk kandang, kita pendam di bagian area dekat tanaman turi, area dekat pangkal batang tanaman turi, semacam itu. Dan ini kita habis panen ya kan kawan. Nah, kita habis panen kayak gini kan kawan, dan sisanya yang masih kecil-kecil kayak gini kita biarin. Dan ini kan yang perlu kita ketahui, tanaman turi mungkin pemikiran kawan tumbuh bunganya ini cukup lama, akan tetapi kenyataannya di lapangan bunga ini kan kalau kondisinya sudah semacam ini, untuk tumbuh besar kayak tadi, kayak yang kita panen tadi, itu cukup cepat sekali. Paling kurang lebih 2 hari itu sudah besar banget kan biasanya ya kan kawan. Nah ini mungkin pagi ini kayak gini, nanti sore itu sudah bisa kayak gini kok kan. Sore ataupun keesokan harinya, 2 hari kemudian itu nantinya kayak gini bunganya, dah kayak gini. Ini 2 hari kemudian kecil kayak gini itu. Dan ini pertumbuhannya cukup cepat sekali kan kawan. Paling dari bunga kayak gini kan hingga kayak gini itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari hingga 3 hari, atau bahkan malah lebih cepat kan kawan, kayak gitu. Dan ini setiap pagi kan kita panen nih terus untuk olahraga tiap paginya, daripada pagi berdiam diri di rumah, mending kita panen. Dan waktu pemanenan bunga ini biasanya kita pukul 5:30 hingga mencapai waktu kurang lebih pukul 6 atau 6:30, biasanya kayak gitu. Dan ini kita menanam dengan jumlah pokok kurang lebih 200 pokok ya kan kawan, kurang lebih segitu. Dan ini di sela-sela antara tanaman turi dengan tanaman turi kayak gitu tuh. Nah, itu kita tanami ini kan kawan, kita tanami daun ketela, kan ketela, singkong, mohon maaf, daun singkong. Kita tanami daun singkong kawan-kawan, itu antara tanaman turi sini dengan sini. Fungsinya daun singkong ini digunakan sebagai pakan hewan ternak kawan-kawan. Karena di rumah punya kambing ada 2, dan singkongnya kita manfaatkan untuk pakan. Ini hanya saja belum dipanen ya, dan biasanya di pasar pun dijual juga laku kawan-kawan ini. Dan ini dulu pernah ditanami tanaman cabai kawan-kawan, itu hasilnya ya juga luar biasa bagus. Yang jelas tanaman ini memiliki pencahayaan yang cukup bagus, tempatnya tuh cukup bagus sekali pencahayaannya, sampingnya jauh dari rumah. Dan inilah budidaya turi yang kita jalani. Oke kawan-kawan, itu dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kita berbicara mengenai tentang turi ini kawan-kawan dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tekan tombol
subscribe serta like dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat, serta mohon digunakan ilmunya jika ada manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.